Ya, ketemu lagi di Elite Expro TV bersama saya Icong dan Saya Supriyono dalam program Ngorek, ngobrol bareng Elite Expro. Oke, sebelumnya kita subscribe dulu di klik loncengnya, komen-komennya yang kritik membangun, tidak tunggu. Juga bisa follow Instagramnya @elitexpro Bandung biar tahu update perkembangan Elite Expo seperti apa dan konten-konten yang akan menarik. Tidak hanya mantan, Iya. kita mencoba untuk selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Benar. Hari ini narasumber kita dari kaum milenial. Lawyer juga. Seorang lawyer, hobinya sepak bola. Beliau juga dulu bermimpi menjadi seorang pemain bola tapi nggak kesampaian. Kesampaian nggak? Mungkin rezekinya berbeda. Jadi tempatnya berbeda. Ya. Oke, kita sambut Muhammad Azhar. Apa kabar Azhar? Terima kasih, alhamdulillah sehat, Bang. Dari Jogja ya? Dari Jogja kemarin. Dari Jogja kemarin. Tapi aman-aman aja kan? Aman. Kondisi COVID segala macam. Aman. Cuman kita kan sebelum bertanding itu salah satu syaratnya harus tes rapid antigen. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap dijalankan protokol Luar kesehatan. biasa. Berapa hari sana? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari. Azhar ini dari lawyer di organisasi apa? Di organisasi AI Bandung, Asosiasi Advokat Indonesia Bandung. Rekan-rekannya di sana juga ada kegiatan main bola gitu? Ada. Lawyer sendiri itu juga udah lumayan. Lawyer juga udah rutin dalam setahun bisa 2-3 kali Kegiatan itu. turnamen. Bahkan lawyer sendiri sudah sampai ke Piala Dunia Lawyer ada. Nah, itu. Menarik. Jadi Piala profesi. itu? Kenapa? Di mana? Piala Dunia. Terakhir itu di Spanyol. Nah, Tadi di Spanyol. Itu Cuman kon- saya belum bergabung. Itu begitu. continue setiap tahun memang. Per 2 tahun untuk Piala Dunianya, untuk Asianya juga ada. Terakhir Asia di Vietnam. Dan kebetulan lagi-lagi saya kurang beruntung karena orang tua sakit jadi nggak bisa ikut. Mudah-mudahan next bisa bergabung, kemudian Amin. bisa mewakili Indonesia ya. Amin. Persahabatan pun antar negara setiap tahun biasanya ada. Terakhir sama Pengalamannya luar biasa. Malaysia. oh gitu. Dari sepak bola, pernah SSB kan? Pernah SSB. Bisa ceritakan dikit tuh. Sebelum jadi lawyer ya kan. Oh, Tapi iya. hobinya tetap jalan kan. Ya. Main Kalau SSB itu dari SD. bola. SSB itu dulu di Propelat, Oh, di Propelat di ujung Berung. Kang Ganjar ya. karena Yang di belakang RDR itu, Iya, di belakang RDR. Cuman nggak lama gitu. Berarti basic main bola didapat ketika di SSB Propelat. Di SSB itu sebentar, cuman kalau saya bisa main bola itu banyak lihat video. Kalau dulu beli CD, nonton, dulu Dennis Bergkamp, saya ingat, Zidane, Dengan bola-bola gila gitu ya. dengan bola-bola itu, terus ya diaplikasiin di belakang rumah kita bikin sama almarhum bapak, dulu bikin gawang kecil gitu, untuk itu aja. Otodidak juga. Mengaplikasikan dari lihat video, kemudian dicoba, dijalankan, dilatih sendiri. udah milenial itu. Oh iya. Kalau kita belum ada dulu. Smart. Iya. Hampir kebanyakan dulu pemain-pemain bola dulu memang tidak selalu mengandalkan jadwal, tapi mereka selalu menambah jam terbang latihan sendiri. Contohnya Muhammad Azhar. Terus kemudian setelah SSB Setelah SSB itu melanjutkan sekolah di situ. sekolah tetap karena memang orang tua sih tidak mendukung saya di sepak Nah, bola. ini ada yang begini. Pertanyaannya, kenapa? Pernah nggak terjawab dari orang tua? 2 tahun terakhir terjawab karena kalau dulu kenapa orang tua khususnya ibu nggak pernah ngizinin saya sepak bola, termasuk dulu kalau mungkin ingat Liga Campina dulu Ya, ada Liga Campina. saya masuk ikutan, cuman ibu nggak ngizinin sampai saya dikurung di kamar nggak boleh keluar. Ada orang tua yang begitu juga, Bang. Ada. Jadi kita mengedukasi juga orang tua tidak seperti itu, tapi ini sudah terjadi Iya, seperti itu. Ada wajar, yang wajar. wajar lah, Ya. wajar. Toh sekarang
sepak bola sudah menjadi bagian industri, kemudian income-nya juga alhamdulillah sepanjang pemain itu bisa memanage ya. Yang itu banyak disiplinnya, Betul. karakternya bagus. Nah setelah itu sampai dikurung. Ya, karena kebetulan dulu itu waktu SD ya, Ya. SD itu saya prestasi di sekolah juga bagus. Oke. Jadi kalau ibu kalau bapak sih terserah anak, membebaskan. Kalau ibu karena saya juga alhamdulillah waktu SD berprestasi, jadi ibu lebih seringnya saya ke sepak bola. Oke. Sepak bola sorry, Akademisi. ke akademisi gitu, karena harus dituntut juara gitu. Dapat ranking di sini. Dapat ranking, bahkan ya harus juara gitu aja gitu. Jadi sebenarnya sudah bagus ya. Itu dia. Pembentukan karakternya dituntut untuk berkompetisi, tapi di akademisi. Ya. Hobi dan keinginan dia untuk bermain bola sedikitnya terbatasi. Tapi pernah mencoba untuk ikut seleksi untuk ke tim pro gitu? Kalau untuk seleksi tim pro saya belum pernah, cuman kalau untuk ikutan turnamen itu banyak. Jadi kayak terakhir Campina tadi ya. Ya, Liga Campina, terus Wali Kota Cup dulu, ya, antar kecamatan ikut. Ya tetap kalau ibu sih sampai sekarang pun belum pernah nonton saya main bola. Gak pernah gitu, kadang-kadang iri. Kalau di sekolah pun saya sepak bola, ada turnamen, juara, dapat medali, dapat trofi, ya saya nggak bawa ke rumah. Dingin-dingin aja takutnya ya. Yang nggak dibawa ke rumah, Oke, karena awal memang tidak diizinkan itu. memang nggak diizinkan. Gitu. Sempat ada penyesalan, kesel atau seperti apa itu? Pasti. Pasti ya? Pasti. Karena kalau untuk yang seumuran saya dulu, khususnya di teman-teman, ya beda sedikit lah, saya lebih menonjol dibanding yang lain. Betul. Gitu. Cuman ibu sekali lagi nggak support, ya mau apa boleh buat. Gitu. Ada motivasi tersendiri mungkin untuk bisa menunjukkan ke terutama ibu ya, dengan tuntutan akademisnya harus bagus, kemudian main bola dihalangin. Ada motivasi apa itu untuk menunjukkan ini loh Bu, aku punya di sini gitu? Nggak, saya nggak ada menunjukkan, jadi cuman ya sudah, itu kesenangan saya aja. Gitu. Oke. Kesenangan saya jadi main bola, ya sudah, itu cuman jadi hobi, kesenangan aja. Biasanya kan begini kan, untuk main bola dihalangin, ya kan? Oke deh, kamu main bola, tapi ya kan, nilai kamu di akademisi harus bagus. Ya. Berarti ada apa namanya? Ada feedback lah. Feedback. Keinginan anak, keinginan orang tua, Iya. ya kan, ketemu, Iya. dua-duanya bisa jalan gitu loh. Kalau ini enggak ya, akademisi udah keren, tetap aja nggak diizinkan ya. Jadi yang saya tadi bilang, 2 tahun terakhir ini bisa ngobrol sama ibu, kekhawatiran. Oke. Jadi kekhawatiran anaknya itu cedera, anaknya itu sampai berpikirnya patah kaki, gitu. Sampai anaknya itu Untuk masa depannya ya apa? masa depan. Khawatir. Sebetulnya itu. Jadi kalau dulu saya berpikirnya nggak support, nggak suka sepak bola, atau mungkin kalau ya walaupun saya terbilang milenial, mungkin tahun 2000-an itu masih sepak bola itu gak ada masa depan untuk orang awam. Oke. Karena ibu saya kan itu kan, Gambarannya nah, masih nggak ada seperti itu. ya gambarannya orang tua masih seperti itu gitu. Mungkin nggak ada masa depan kalau untuk pemain sepak Oke sahabat Elite Pro ya, ini jadi pembelajaran ya. Mau di bidang apa, mau di cabang apa, kalau dijalankan dengan komitmen, dengan kerja keras, saya pikir tidak perlu harus dikhawatirkan. Toh kan ada juga pemain yang bisa menjalankan dua ya, hobinya jalan, akademisinya jalan, ya kan. Itu juga bisa membanggakan orang tua gitu. Ada tim favorit setelah proses dari SSB dengan pengalaman yang tidak diingat segala macam. Ada keinginan ada tim favorit Indonesia atau luar? Nah, saya ini suka main bola tapi saya jarang nonton sepak bola. Luar biasa. Saya ini jarang nonton sepak bola. Mungkin baru tahun 2015 Kesini ya. kesini lah saya suka bola. Mungkin sekarang di Barcelona saya suka gitu. Terus saya lebih suka lagi
timnas itu di angkatan Evan Dimas. Evan Dimas. U19 itu saya nonton full itu, setiap ditunggu lah. Ya jelas kalau untuk di Liga Indonesia Persib Bandung. Karena memang tempat kelahiran. Mister Icong, Muhammad Azhar suka Barcelona, suka timnya Evan Dimas, ya kan? Apa enggak? Apa tuh? Kok suka Barcelona? Sedangkan Muhammad Azhar juga suka main bola. Apa yang bisa dikomparasikan dengan tim favorit dengan karakter Azhar? Kalau dia main bola, Oke. kelihatan nggak? Ya. Main bola bawah. Pendek ke bawah. 1-2 sentuh. Ya. Itu bukan? Ya. Kalau kenapa lebih suka Barcelona? Tadi karakter dia. Enggak, kalau milenial sekarang tuh karena sering disiarinnya Barcelona. Jadi Barcelona terus klub yang lain nggak tahu. Bener. Jadi Barcelona tuh Tim menurut saya boknya. iya indah gitu. Kalau saya ngelihat Tiki taka ya Tiki Taka termasuk kenapa saya suka tim U19 Evan Dimas kan mirip sama kan Tiki Taka. Jadi menurut saya itu Sesuai sepak bola. dengan filosofi kultur orang-orang kita. Ya. Pendek-pendek ya gitu. Tapi dengan bola ngalir dari kaki ke kaki. Ya, kalau Liga Inggris kan pernah nonton beberapa kali kayak MU, Liverpool itu kan dengan bola cepat, kick and rush itu kan Ya. keras mainnya gitu. Betul, lebih Saya kurang mengandalkan suka. fisik. Ya, saya kurang suka. Karena sepak bola saya sendiri, saya nggak keras karena saya nggak mau cedera dan saya nggak mau mencederai orang gitu. Ya, stylish ya. Ya, lebih itu aja gitu. Untuk pemain Pemain saya sukanya Busquets. Oh. Busquets, terus kalau di tim rivalnya sekarang itu Toni Kroos, Xabi Alonso, saya suka, ya. Holding semua ya. Ya. Berarti karakter dia bermain seperti itu, Pak. Stylish sih, Busquets stylish, Alonso stylish ya kan. Hanya dengan beberapa sentuhan Iya. ya kan. Intinya semua bermain dengan Iya. kecerdasan di situ. Berarti memang cerdas. Kalau Ya kan berprestasi di akademisnya. Kalau kita pernah main bareng sih smart sebenarnya. Smart ya. Cuman tinggal lu mencari temen tandem yang paham ya kan, agar di Jogja nanti jangan sampai gagal lagi. Oke, Jadi kan, saya punya pertanyaan. Organisasi lawyer itu kan banyak. Ya, Ada AAI, terus KAI ya, KAI, Peradi. Peradi. Itu apakah hanya AAI ini aja yang selalu ada turnamennya atau semuanya? Nah, Seperti apa? induknya itu di Peradi, Induknya tetap Peradi. induknya Peradi. Jadi Peradi yang selalu mengadakan turnamen rutin. Sekarang itu udah Peradi Cup keempat, mau keempat. Nah, selain itu ada juga AKPI. AKPI itu kurator, organisasi kurator. Terus tahun kemarin baru AAI, untuk AAI sendiri ya, AAI Cup 1. Dan mungkin tahun ini kalau misalkan nggak ada halangan, pandemi ini sudah berkurang, AAI Cup 2 rencananya. Cup 2. Terus kemarin terakhir di Jogja itu ada JLFC. JLFC juga perkumpulan, kalau itu bukan organisasi. Jadi Yogyakarta Lawyers Club. Nah, kemarin JLFC Cup 2. Nah, sebelumnya ada JLFC Cup 1. Jadi mungkin karena lawyer ini gitu-gitu aja, maksudnya kantor sidang ya gitu-gitu aja. Ada pecetus yang sama-sama punya hobi sepak bola, mungkin kurang beruntung dulunya di sepak bola, bikin untuk ajang silaturahmi, ajang relasi, ya, bertambahnya teman juga gitu kan. Jadi bikin, dan ini terus, bahkan tahun ini rencana ada 4 turnamen. Oh, tahun ini. Ya, rencana yang saya dengar kabar itu ada kemarin JLFC Cup 2, terus ada AAI Cup 2, Peradi Cup 4, sama AKPI. Tahun ini aja udah ada 4 event gitu. Dan makin sini tim dari Lawyer sendiri makin kuat-kuat. Maksudnya gini, kalau dulu hanya sekedar, mohon maaf, orang tua pun dipakai gitu. Iya. Kalau sekarang Ada ini gengsinya. ya, sekarang ada gengsinya lebih. Lebih Gitu. gengsi. Ada gengsinya lebih. Dari berbicara gengsi dengan agenda yang sudah reguler, tahun ini aja 4 agenda,
mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan Elite Expo. Amin. Sharing dengan Elite Expo ya kan. Siapa tahu ya kan agenda-agenda yang sudah akan dijalankan meraih hasil yang maksimal. Ada pemain dari luar boleh main juga nggak? Atau hanya khusus lawyer aja profesi itu? Bukan khusus lawyer ya, tapi ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya itu minimal sertifikat ujian profesi advokat. Jadi punya kartu lawyer, tapi nggak bekerja di bidang lawyernya Pun sendiri nggak pun boleh, nggak masalah. Misalkan saya punya ID card lawyer, kartu tanda advokatnya, tapi saya sehari-hari itu kerja di perusahaan orang, itu boleh Tidak tetap. masalah ya. Tapi basicnya harus sarjana hukum. Sarjana hukum. Kalau saya sarjana pariwisata nggak bisa. Karena udah otomatis. SH. SH. Sarjana hayang. Oke. Tapi menarik ya. Iya benar. Menarik ya. Intinya sepak bola bisa menjadi ajang silaturahmi. Sangat. Kemudian juga mereview mungkinnya bernostalgia, hobinya dulu main bola, tapi ada wadah ya kan, kompetisi, turnamen, menarik itu. Itulah kenapa sepak bola olahraga nomor 1 di dunia. Dan banyak dicintai. Jadi istilahnya gini, Bang, dari meja hijau ke lapangan hijau. Jadi istilahnya gitu. Ada hijaunya barang ya. Ada hijaunya. Suka berantem. Di Ini turnamen di lapang ada aja tetap. Wah, nanti somasi-somasian dong. Nggak ada, tapi kan jadi kalau kita udah di lapang itu lepas gitu. Oke, Kita itu nggak lihat. atribut itu kita Ya, lepaskan. atributnya lepas, kita sebagai pemain dan yang tadi saya bilang makin sini gengsinya makin Tinggi. Intensitas makin tinggi dong Iya, kalau tensinya tensinya. tinggi Iya. kan gitu. Iya. Tensinya juga tinggi gitu. Tapi menarik ya. Mereka banyak tahu dengan aturan undang-undang ini di sepak bola pun juga ada lawan tanding kan gitu. Mereka juga harus paham juga Iya. gitu. Harapan kita sih tidak hanya mungkin yang kita bicarakan sekarang di lingkupnya pengacara ya, advokat. Mungkin di organisasi yang lain juga, komunitas yang lain jelas ada. Iya. Cuman di profesi yang lain gitu loh. Apakah perkumpulan dari pabrik ini? Oh dulu ada Gala Karya. Dulu ada Gala Karya. Cuman kan sudah tidak bisa dijalankan lagi. Ujung-ujungnya kan sponsor kan gitu kan. Tapi sekarang kan sepak bola juga sudah luar biasa ya. Komunitas-komunitas bola sudah banyak kan. Ya betul, nah itu fun football. Fun football. Di mana? Di Erga juga ada ya? Ada fun football. Ikut turnamen apa segala Ikut macam. turnamen. Ya alhamdulillah dengan mungkin 3 tahun terakhir animo lapang besar di Bandung khususnya yang mulai makin rame lagi. Komunitas Karena kan ya. sempat lapang besar itu karena mungkin sarananya terbatas, ramenya di futsal kan. Dulu seingat saya dari saya kuliah itu udah futsal terus. Iya. Udah lama saya 5 tahun. Oh sempat booming futsal gitu. Futsal kan booming gitu, apalagi di ruang lingkup akademisi, di SMA, di SMP, di kuliah gitu kan, rame. Terus sekarang kembali lagi ke sepak bola. Ya alhamdulillah dengan adanya wadah turnamen liga komunitas, ya seenggaknya pemain-pemain yang kurang beruntung, pemain-pemain yang ingin menampilkan hobinya gitu, Ada bisa, wadah ya untuk ada tampil. wadahnya gitu, ada prestasinya juga. Kekurangannya dari liga komunitas ini apa? Mahal kah? Apa gimana gitu? Kebetulan saya sih pernah ikut dua turnamen lah, dua turnamen. Yang satu Bandung Premier League, BPL, yang satunya lagi Liga Lapang Bola. Ya karena menurut saya pribadi itu perbedaannya cukup sangat menonjol. Kenapa? Karena dari waktu pertandingannya pun berbeda. BPL itu kan 2 kali 25 menit. Liga Lapang Bola itu 2 kali 45 menit gitu. Jadi lebih lama. Jadi kalau untuk Liga Lapang Bola menurut saya lebih atmosfer sepak bolanya lebih terasa gitu. Kita nggak yang LLB. Ya, yang LLB menurut saya. Terus dengan kecanggihan teknologi LLB ini kan dibuatnya sama mahasiswa-mahasiswa ITB nih. Mungkin karena kecerdasan mereka bisa ke arah profesional dengan adanya tampil statistik gitu. Sport science ya gitu kan.
Jadi kita juga sebagai pencinta sepak bola, hobi sepak bola bisa merasain yang apa ya, seolah-olah kita pemain profesional gitu. Rasanya pas Iya, main itu ya rasanya pas main. kayak pemain profesional gitu. Karena dari statistik itu kan muncul ya, akurasi umpan berapa, Iya. passing berapa, shot on target berapa. Juara nggak di liga itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah juara. Yang terakhir kita juara. Kok bisa? Kalau ditanya bisa, ya mungkin apa ya? Dengar-dengar Erga ini setiap pertandingan itu selalu rusuh. Itu benar nggak sih kan? Ya mungkin kebetulan kan, Kebetulan, namanya Jadi tetap tim-tim lain itu takut sama Erga deh, kena mental duluan nggak? saya apa ya, nggak mau banyak komentar, tapi teman-teman saya yang lain berbeda komentar dengan saya. Gengsi Cuman tadi kali ya. cuman gengsinya itu kan, Gengsi. karena yang awalnya hobi, ada wadahnya, ada penghargaannya, tetap namanya ada tujuan, pasti kan kita kerja keras. Gengsi, nama baik kan gitu. Nama baik. Ini mah gambaran aja. Jadi sebelum ketemu Erga, warrior semua ini. Takut kita aja. Enggak. Nah mungkin itu kan, mungkin itu. Ngeper aja ya. Mungkin itu, karena kan Erga Omnes sendiri diisi sama pemain-pemain yang basicnya di dunia hukum khususnya. Dunia hukum. Ada Praktisi advokat hukum. atau pengacara, ada jaksa, ada polisi, Padahal ketika main bola profesi itu ditanggalkan. ditanggalkan semuanya gitu. Cuman mungkin lawan yang lain bertanya-tanya ini siapa, tim apa, ya mungkin udah Diper diper duluan. Tapi Padahal kalau kita di sama-sama. Liga 1 kan Persib lawan Bayangkara itu kan jelas-jelas. Tapi kan pemainnya bukan polisi. Namanya doang. Iya. Cuman jajaran manajemen polisi gitu. Mas Azhar, untuk Persib, berbicara Persib Ya. pasti suka kan, Boboto Suka. juga kan gitu. Suka. Iya kan. Terlepas pandemi ini Ya. dengan materi, dengan pelatih yang ada sekarang seperti apa? Azhar melihat perform dari Persib Bandung. Ya untuk 2 tahun terakhir sih saya melihat Persib ini sudah sangat baik, apalagi kemarin sebelum pandemi itu beberapa pertandingan Persib selalu menang. Ya. Dengan, Sempurna. Ya sempurna makan Ya. sempurna. Ya. Terus dengan materi pemain yang ada, banyak juga pemain muda, banyak juga pemain yang binaan dari Persib asli. Ya kalau saya nggak salah gitu kan, kayak Abdul Aziz, Febri. kayak Febri, Zola, sekarang apalagi Beckham kan. Ya untuk progres ke depan juga baik, apalagi sekarang ditanganinya coach yang menurut saya terbaik di Betul. Indonesia, salah satu terbaik di Indonesia. Ya peluangnya Persib Untuk selalu berada di iya atas besar ya. sangat berpeluang, bahkan untuk juara pun saya sebagai bobotoh juga optimis Persib juara. Cuman ya sangat disayangkan dengan kondisi sekarang harus tertunda gitu. Harapan untuk Bobotoh? Yang jelas, harapan untuk bobotoh Bobotoh. makin dewasa. Mohon maaf untuk bobotoh, karena kalau menurut saya sih itu aja. Makin dewasa, kenapa makin dewasa? Ya satu, menghargai tim kecintaannya sendiri, respect ke tim sportivitas lawan, sportivitas. Ini ya. Respect. Jangan sampailah untuk kepentingan pribadi malah merugikan tim kesayangan. Nama besar Persib Iya, ya. nama besar Jadi Persib. taruhannya kan. Iya. Ya, kalau untuk komunitas-komunitas yang lagi menjamur di Kota Bandung, fasilitasnya sudah cukup belum sih? Sudah memadai belum? Untuk fasilitas sangat kurang sekali menurut saya. RK punya nggak? Kalau harga alhamdulillah. Keinginan ke depan punya planning gitu. Kalau kita sih belum sih, kalau untuk sampai bikin bikin tempat latihan sendiri. Kalau AI ada. Oh punya dia. AI maksudnya karena kita sekarang juga udah ada yang support secara personal, karena banyak yang support, cuman ada yang lebih menonjol mungkin ya. Kita sekarang udah dipersiapkan untuk latihan. Karena makin gengsinya makin tinggi. Dan agendanya reguler. Iya. Dalam 1 tahun ini banyak ya. Sudah ada yang mau mendanai, bahkan untuk lapangan sendiri udah mulai mau dikerjakan. Dengar-dengar sih saya seperti itu. Bagus kalau begitu. Jadi nggak salah dong. Jadi nggak salah. Masih dengan Elite Expro. Iya. Ya. Mau ikut sekolah lagi sarjana hukum? Mau. Mudah-mudahan nanti levelnya semakin tinggi kan ya.
Supriyono SH. Intinya kenal itu penting. Iya, betul. Mau di sepak bola, Iya. mau lawyer, mau bisnis, apa segala macam penting. Nah, kalau untuk komunitasnya itu sendiri, dengan menjamur seperti ini berdampak positif nggak buat anak muda Kota Bandung seperti itu? Yang jelas pasti Animonya pasti tinggi. animonya tinggi. Di komunitas Bandung sendiri yang saya tahu itu tim itu udah banyak sekali. sangat banyak sekali. Saya sendiri pun ikut ada mungkin 5 tim. Saya ikut 5 tim. Oh, regulasinya berarti nggak terlalu ribet ya? Enggak, maksudnya tuh komunitas di Bandung, tim-tim di Bandung komunitas itu banyak gitu. Kalau untuk turnamen yang jelas 1 tim. Cuman untuk komunitas sendiri sangat banyak sekali gitu. Terus sangat positif di mana kita bisa berkenalan satu sama lain, menambah relasi tetap, silaturahmi tetap terjaga dengan teman-teman. Bahkan untuk kepekerjaan pun saya bisa dapat dari sepak bola komunitas ini. Nah, unik. Menghasilkan gitu. Positifnya tuh banyak. Banyak. Itulah karena sepak bola kembali lagi saya sering mengatakan bahwa sudah menjadi bagian dari industri, ya kan. Tinggal bagaimana kemasannya, Ya. Kemasannya, terus kemudian jaringannya berapa, seluas apa, ya kan. Konsepnya seperti apa, gitu kan. Syukur-syukur bisa reguler tiap setahun 2 kali mungkin, gitu kan. Oke deh. Tadinya pengen lama ya sama Muhammad Azhar. Ini aja saya pengen minta pesan kan, berbicara SSB kan dulu sempat ada pertentangan segala macam. Ada pesan-pesan untuk adik-adik kita. Untuk adik-adik yang pasti kalau untuk hobi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. 1 itu. 2, kalau ada yang punya pengalaman seperti saya ini, tolong buktikan kepada orang tua bahwa kita ini mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh. Kasihlah orang tua pengertian dengan prestasi. Ujungnya kebanggaan untuk orang tua. Jangan setengah-setengah yang pasti. Dan carilah klub atau akademi sepak bola yang bisa kedepannya progresnya baik untuk mensupport karir adik-adik semua. Selektif dalam mencari SSB atau akademi untuk menambah progres bakat yang ada dimiliki. Canggih. Keren dong. Karena sepak bola perlu kecerdasan di situ. Iya. Dan kalau maaf SSB atau akademi yang SDM-nya nggak memiliki knowledge kan repot juga. Ya. Karena kan kalau kata Pirlo itu saya pernah lihat. Andrea Pirlo itu salah satu pemain favorit saya juga itu. Metronom ya. Dia tuh pernah bilang gini, sepak bola itu digunakan oleh pikiran. Kalau kaki itu hanya alat. Betul. Jadi kita harus tetap cerdas. Kecerdasan. Iya, itu nomor 1. Tuntutan sepak bola era ini. Jadi kaki itu alat. Karena lari pun harus berpikir juga gitu loh. Tidak hanya sebatas lari. Ya. Kapan dan di mana. When, where, why. Nggak lari-lari terus kayak Aryono ya. Nggak, bukan. Namanya atletik. Oke. Dan untuk harapan untuk Elite Pro Bandung. Ya, Ini kan wadah ya, mantan. Walaupun nanti kita mencoba untuk tidak hanya mantan bola lah. Ada mantan-mantan yang tidak memiliki rezeki sebaik kita. Ya alhamdulillah gitu dengan adanya Elite Pro ini kan ada apa ya, yayasan yang menaungi ini kan mudah-mudahan bisa berdampak positif untuk para mantan-mantan gitu. Dan barangkali kedepannya ini Elite bisa tambah maju, bahkan karena ini yang mengelola mantan-mantan yang pastinya sudah sangat mengerti sepak bola, tidak menutup kemungkinan kedepannya Elite mengadakan turnamen, mengadakan edukasi untuk tim sepak bola, coaching klinik. Yang pasti harapan saya dengan adanya Elite Pro ini bisa menambah pengetahuan ke masyarakat. Contohnya yang tadi kembali lagi, mungkin ada orang tua yang kurang mengerti, bisa mendengar dengan adanya Elite Pro ini, bisa jadi memunculkan anak-anak
putra terbaik bangsa di sepak bola dan bisa membuat prestasi Indonesia lebih baik. Amin. Kita nggak ada yang tahu ke depannya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Edi Respro kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi knowledge Ya. ya. Harapannya sepak bola Bandung, sepak bola Indonesia akan tetap bisa survive. Ya. Oke, terima kasih waktunya Kang Azhar. Siap, hatur nuhun. Tetap semangat, sehat Siap, selalu. siap. Jaga protokol Sehat-sehat kesehatan. untuk semuanya. Oke. Siap. Oke, demikian obrolan kita dengan narasumber kita dari kaum milenial. Tadi ada pesannya buat Pak Wali Kota, tolong fasilitasi lagi orang-orang yang suka di hobi sepak bola ini, tambah lapangan lagi kalau bisa Pak. Itu aja mungkin. Sampai ketemu di program Ngorek nanti. Ciao. A jolt and then you'll die.